Dunia ini sedang menatap satu warna yang sama, emas. Dimanapun lo buka media, dari portal berita sampai video pendek di ponsel lo, semua ngomongin satu hal, harga emas yang terus naik. Tapi di balik kilau yang menenangkan mata itu, ada sesuatu yang lebih tajam dari sekadar logam mulia. Sesuatu yang pelan-pelan menggiring pikiran orang untuk percaya kalau emas adalah jawaban dari semua keresahan ekonomi. Padahal, kalau kita buka lapisan terluarnya, yang kelihatan bukan lagi peluang, tapi jebakan yang dibungkus rasa aman. Dan tahun 2026 bisa jadi titik di mana banyak orang baru sadar, mereka bukan sedang menyelamatkan harta, tapi sedang masuk ke dalam ilusi harga. Emas selalu punya daya tarik yang aneh. Ia bukan sekadar benda, tapi simbol ketenangan. Lo bisa lihat betapa cepatnya orang panik beli setiap kali ada berita tentang resesi, perang, atau krisis. Seolah emas jadi benteng terakhir peradaban. Dan anehnya, itu bukan cuma insting investor, tapi sudah jadi kebiasaan kolektif umat manusia dari ratusan tahun lalu. Cuman masalahnya, zaman sudah berubah. Pasar keuangan sekarang nggak sesederhana zaman kakek nenek kita. Nilai emas nggak lagi berdiri sendiri, tapi bergerak bareng dengan sentimen global, likuiditas dolar, dan arah suku bunga bank sentral. Dan justru di situ letak bahaya yang jarang dibahas. Karena banyak orang yang sibuk menatap harga, tapi lupa membaca arah. Kalau lo perhatiin, setiap kali dunia mulai takut, permintaan emas langsung melonjak. Tapi setelah itu, grafiknya mulai datar, lalu turun pelan-pelan. Dan di antara fase-fase itu, ada satu kelompok yang paling tenang. Orang-orang yang ngerti kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Mereka bukan pengikut tren, tapi pengamat permainan. Mereka tahu, emas bukan untuk dikejar, tapi untuk dibaca. Karena harga emas bukan cermin kekayaan, tapi refleksi dari ketidakpastian. 2026 akan jadi tahun yang menarik. Banyak analis bilang itu puncak gelombang baru pasar komoditas. Sebagian bilang harga emas bisa tembus rekor tertinggi sepanjang masa. Tapi sebagian lain justru memperingatkan kalau harga yang terlalu tinggi tanpa dukungan fundamental kuat bisa berubah jadi bom waktu. Dan lucunya, dua-duanya bisa benar, tergantung dari sisi mana lo berdiri. Karena dalam dunia investasi, kebenaran bukan soal data, tapi soal waktu. Masalahnya, kebanyakan orang nggak siap menghadapi waktu. Mereka pengen hasil cepat, pengen rasa aman instan, pengen pegang sesuatu yang kelihatan nyata. Dan emas memenuhi semua kebutuhan psikologis itu. Ia berkilau, bisa dipegang, dan terasa selamat. Tapi di balik itu, ada kontradiksi besar. Saat semua orang berpikir emas aman, justru di situ risikonya meningkat. Karena rasa aman yang dirasakan massa, seringkali jadi titik masuk yang paling mahal. Lo bisa lihat dari sejarah, setiap kali euforia emas melonjak, selalu diikuti fase kejatuhan yang menyakitkan. Tahun 2008, saat krisis global, orang berlomba beli emas. Harganya naik gila-gilaan sampai 2011, lalu perlahan runtuh dalam 4 tahun berikutnya. Banyak yang beli di puncak, nungguin harga naik lagi, tapi yang datang justru rasa sesal. Dan ironisnya, siklus itu akan terus berulang karena manusia jarang belajar dari masa lalu. Kita lebih suka ikut arus ketakutan daripada logika data. Kalau lo tanya, apakah emas masih layak di 2026? Jawabannya, iya, tapi tergantung siapa yang pegang. Buat orang yang ngerti perannya, emas tetap relevan. Tapi buat yang ikut-ikutan, emas bisa jadi jebakan manis. Karena emas itu bukan investasi yang bikin kaya, tapi alat lindung nilai. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Lindung nilai berarti menjaga nilai kekayaan, bukan menggandakan. Tapi banyak yang salah kaprah, mereka berpikir emas akan kasih cuan besar, padahal fungsinya cuma menjaga daya beli. Akhirnya, ekspektasi tinggi berujung kecewa. Yang lebih menarik lagi, di balik tren emas, ada permainan besar yang jarang disadari publik. Ketika retail sibuk beli logam fisik, investor besar malah jual aset di harga tinggi. Mereka tahu, saat ketakutan jadi narasi dominan, likuiditas retail bisa dimanfaatkan. Emas dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian, sementara uang besar bergerak ke arah lain, entah ke pasar saham defensif, obligasi jangka panjang, atau bahkan aset digital yang undervalued. Dunia keuangan itu nggak pernah berjalan di satu arah. Sementara kita sibuk menatap harga emas, mereka sibuk menatap portofolio baru. Masuk ke 2026, dunia akan dihadapkan pada realitas baru. Inflasi yang belum sepenuhnya jinak,
suku bunga yang belum tentu turun, dan ekonomi yang masih penuh ketidakpastian. Semua itu bikin narasi emas aman makin kuat. Tapi hati-hati, karena yang terlalu aman kadang justru nggak menguntungkan. Lo nggak bisa berharap hasil luar biasa dari sesuatu yang disepakati semua orang sebagai selamat. Nilai besar selalu lahir dari risiko yang dihitung, bukan dari rasa takut yang dikultuskan. Dan disinilah letak paradoksnya. Semakin banyak orang beli emas karena takut kehilangan, semakin besar potensi kehilangan yang sebenarnya. Karena mereka membeli bukan dengan kalkulasi, tapi dengan emosi. Mereka bukan melindungi diri, tapi menyerahkan kendali pada rasa takut. Padahal, investasi sejati itu bukan soal melarikan diri dari risiko, tapi memahami di mana risiko itu berada dan bagaimana cara mengelolanya. Emas hanyalah salah satu alat, bukan tujuan akhir. Gue sering mikir, kenapa manusia bisa begitu percaya sama benda kecil berwarna kuning ini? Mungkin karena sejak dulu, emas dikaitkan dengan kekuasaan, kemakmuran, dan stabilitas. Tapi di zaman modern, makna itu udah bergeser. Sekarang, emas bukan lagi lambang kemakmuran, tapi cerminan ketidakpastian kolektif. Semakin dunia takut, semakin emas bersinar. Tapi begitu rasa takut itu hilang, sinarnya perlahan memudar. Jadi pertanyaan yang lebih penting bukan berapa harga emas nanti, tapi seberapa takut dunia akan menjadi. Dan kalau lo lihat dari situ, 2026 bukan soal emasnya, tapi soal psikologi pasar yang sedang menyiapkan babak baru. Dunia lagi berputar cepat. Negara-negara besar lagi rebutan kendali mata uang, geopolitik makin panas, dan kepercayaan terhadap dolar mulai retak. Semua ini bikin emas kelihatan seksi. Tapi justru di saat inilah lo harus punya pandangan jernih. Karena sejarah nunjukin, ketika narasi emas terlalu kuat, biasanya itu pertanda pasar sedang mendekati puncak. Gue nggak bilang lo harus hindari emas. Nggak. Tapi lo harus ngerti konteksnya. Jangan beli karena panik, jangan jual karena takut, dan jangan percaya bahwa satu aset bisa menyelamatkan lo dari semua risiko. Dunia investasi itu kayak puzzle besar. Dan emas cuma satu kepingnya. Lo butuh keseimbangan antara likuiditas, pertumbuhan, dan perlindungan nilai. Kalau semua uang lo dikunci di logam yang enggak produktif, lo sebenarnya lagi kehilangan peluang yang jauh lebih besar. Kita sering kejebak dengan ilusi visual. Lihat batang emas kelihatan kuat, padat, dan meyakinkan. Tapi lo tahu apa yang enggak kelihatan? Nilai waktu yang berhenti di dalamnya. Emas enggak ngasih bunga, enggak kasih dividen, enggak tumbuh sendiri. Ia hanya diam, nunggu harga dunia berubah. Sementara uang yang sama, kalau diputar di tempat lain dengan strategi yang matang, bisa bertumbuh. Tapi ya, manusia memang lebih suka sesuatu yang bisa disentuh daripada sesuatu yang harus dipikirkan. 2026 akan jadi tahun pembeda antara yang paham arah dan yang ikut arus. Lo akan lihat dua tipe orang, yang sibuk panik beli karena takut tertinggal, dan yang tenang mengamati karena tahu setiap euforia selalu punya ujung. Orang yang paham nggak akan larut dalam narasi tunggal, karena mereka tahu pasar bergerak dalam siklus, bukan garis lurus, dan setiap siklus punya waktunya sendiri. Kadang yang terlihat menguntungkan hari ini, bisa jadi yang paling menyesakkan besok. Najib bilang kita hidup di zaman di mana informasi berlari lebih cepat dari logika. Sekali ada berita harga emas naik, ribuan orang langsung ikut beli. Mereka lupa bahwa berita itu datang karena harga sudah naik, bukan karena akan naik lagi. Dunia investasi nggak bekerja dengan logika ikut rame-rame, karena yang rame biasanya datang terakhir. Dan yang datang terakhir seringkali bayar paling mahal. Lu tahu apa yang lebih berharga dari emas? Kesadaran. Karena kesadaran bikin lu bisa lihat jebakan sebelum lu terjebak. Banyak orang pikir investasi itu soal angka, grafik, dan prediksi. Padahal intinya ada di mindset. Orang yang punya mindset salah, dikasih emas segunung pun tetap akan kehilangan. Tapi orang yang punya mindset benar dikasih peluang sekecil apapun, bisa tumbuh besar. Jadi, sebelum lo mikir berapa gram emas yang mau lo beli, pikir dulu seberapa kuat mental lo menghadapi perubahan pasar. Akhirnya, semua balik ke satu hal, keseimbangan. Lo boleh punya emas, tapi jangan biarkan emas punya lo. Lo boleh lindungi kekayaan, tapi jangan sampai rasa takut bikin lo kehilangan arah. Dunia keuangan itu bukan tempat buat orang yang panik. Ia milik mereka yang tenang,
sabar, dan paham bahwa setiap masa ada siklusnya, dan setiap siklus ada pelajarannya. Jadi kalau lo nanya, investasi emas di 2026 itu peluang atau bahaya? Jawabannya tergantung dari cara lo melihatnya. Buat yang cuma ikut arus itu bisa jadi bahaya besar. Tapi buat yang ngerti ritmenya, emas tetap punya tempat penting. Bukan karena dia bersinar, tapi karena dia tahu kapan harus bersinar. Dan kalau lo sampai di bagian akhir video ini, itu artinya lo bukan sekadar penonton yang ikut tren. Lo lagi belajar jadi pengamat yang sadar. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang yang berpikir sebelum bertindak, bukan yang panik sebelum berpikir. Jadi tenanglah, siapkan strategi, jangan cuma cari rasa aman, tapi cari pemahaman. Karena di dunia yang serba cepat kayak sekarang, orang yang paling aman bukan yang punya emas paling banyak, tapi yang punya arah paling jelas. Dan kalau lo ngerasa narasi ini membuka sudut pandang baru buat lo, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang yang belajar bareng kita. Karena satu hal yang pasti, masa depan nggak bisa ditebak, tapi bisa disiapkan. Dan persiapan itu dimulai dari kesadaran. Bukan dari kilau emas, tapi dari logika yang tetap menyala ketika semua orang mulai silau.